Halo semua. Jadi, eee, kali ini aku akan membahas mengenai pembahasan materi logaritma. Ini soal pertama, nilai dari 1/k log m kuadrat dikali 1/m log n kuadrat dikali 1/n log k kuadrat adalah. Nah, jadi untuk bisa mengerjakan soal ini, kita ubah dulu ya kan, basisnya ini kan bentuknya pecahan gitu, 1/k. Jadi kalau kalian ingat materinya, 1/k, K-nya ini kan pangkat 1 gitu kan. Jadi kalau misalkan, aku pindah ke atas, jadi K pangkat negatif 1 gitu. Eee, Berdasarkan sifat eksponen, A pangkat N, 1/A pangkat N, itu sama dengan A pangkat negatif N, gitu ya. Jadi kan 1/k sama dengan K pangkat min 1. 1/m sama dengan M pangkat min 1. Nah, jadi kita ubah dulu. Jadi 1/k-nya itu jadi K pangkat min 1 log M kuadrat dikali M, 1/m itu M pangkat min 1 log N kuadrat dikali 1/n berarti N pangkat min 1 log K kuadrat. Log K kuadrat. Nah, setelah itu, ini kan ada pangkat ya. Jadi kita ingat kembali sifat logaritma kalau ada A pangkat M log B pangkat N sama dengan, nah berarti kan pangkat yang di belakang dulu nih yang maju gitu. Pangkat ini maju, yang di belakang N per pangkat yang di atas M dikali A log B. Nah, kan seperti itu ya sifatnya. Nah, jadi 2/-1. Nah, terus di sini ada juga 2/-1. Yang di sini juga 2/-1. Dikali K log M. K log M dikali M log N dikali N log K. Dikali N log K. Nah, seperti ini. Jadi kita hitung dulu, 2 dibagi min 1 itu min 2 kali min 2 kali min 2, min 2 dikali min 2 dikali min 2. Dikali K. Nah, jadi kan ada sifat A log B dikali B log C dikali C log D gitu ya. Berarti kan sama dengan A log D seperti itu. Jadi kalau gini, K log M dikali M log N dikali N log K. Jadi yang depan K log, yang di belakang itu paling belakang K gitu ya. Jadi K log K. Kita hitung min 2 kali min 2 itu 4. 4 kali min 2 min 8. K log K itu sama dengan berapa? K log K itu sama dengan 1 ya. Jadi min 8 kali 1 jawabannya min 8. Nah, jadi kan ada sifat tuh. A log A itu sama dengan 1. A log A itu sama dengan 1. Nah,
Gitu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Jika 4 log 3 sama dengan K, maka 2 log 27 adalah... Nah, kan yang ditanyakan 2 log 27 nih. Kalau kita perhatikan, basisnya ini kan 2 ya. Sedangkan di sini 4. 2 dengan 4 itu kan ada hubungannya ya. Berarti gimana kalau basisnya ini kita ubah menjadi 2 gitu. 4 itu 2 pangkat berapa ya gitu. 4 itu 2 pangkat 2. Log 3 sama dengan K. Nah, jadi kita samakan dulu basisnya. Biar nanti mengerjakannya mudah gitu. Setelah itu, kita ingat kembali sifat ya kan kalau ada A pangkat M log B pangkat N. Nah, maka N per M dikali A log B. Sifat seperti itu. Jadi kita terapkan, ini kan 1 ya, 3 ini kan 3 pangkat 1 gitu. Jadi 1 maju, 1 per pangkat yang di atas 2 dikali 2 log 3 sama dengan K. Nah, setelah itu kita kalikan 1 dikali 2 log 3 itu 2 log 3, 2 log 3, lalu 2-nya kita kali silang ya, 2 kali K itu 2K. Nah, kalau kita lihat ini sudah bentuk sederhananya ya, jadi kita simpan dulu. Yang ditanyakan 2 log 27. 2 log 27 sama dengan 27 itu 3 log berapa ya? 27 itu 3 pangkat berapa? 27 itu 3 pangkat 3. Gitu kan? Sama dengan ada pangkat nih ya kan? Pangkatnya maju jadi 3 dikali 2 log 3. 2 log 3 sama dengan 3 dikali. Nah, ini kan 2 log 3 kan sudah dapat ya. 2 log 3 itu sama dengan 2K. Berarti 2 log 3-nya kita ganti. Kita substitusi dengan 2K. Nah, setelah itu kita hitung lagi. 3 dikali 2K, 3 kali 2 itu 6 ya. Jadi 6K. Nah, jadi jawabannya yang C. Gitu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal ini kita harus paham sifat hubungan logaritma dengan eksponen. Jadi kan A log B sama dengan C. A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. B sama dengan A pangkat C. Gitu ya. Jadi kita ingat nih bentuk ini. Nah, jadi kalau kita lihat, ini kan kita bisa eh ini nih. Ini kan A gitu. A log B. Nah, ini B-nya nih. B-nya panjang ya. A log B sama dengan C. Nah, berarti kan kita bisa terapkan tuh hubungannya logaritma dengan eksponen. Jadi kan ini A, ini B-nya yang panjang sama dengan C. Berarti B-nya dulu tulis ya kan. B-nya yang aku stabilo ini ya. B sama dengan A-nya 2, pangkat C. C-nya 1. 2 pangkat 1. Nah, seperti itu. Jadi 2 pangkat 1 itu 2. Oke, kita tulis dulu 2 log
2 log X. Nah, jadi kita bisa pakai lagi ya kan sifat, bukan sifat sih. Jadi kita bisa pakai lagi mengubah logaritma menjadi eksponen gitu. Ini A log B sama dengan C. Nah, berarti kan B sama dengan A pangkat C gitu. Jadi kita pakai lagi tuh. Jadi B-nya 2 log X sama dengan A-nya 2, pangkat C, C-nya 2. Nah, jadi 2 pangkat 2 itu 4, 2 log X sama dengan 4. Yang ditanya nilai X-nya ya kan? Jadi kita pakai lagi tuh. Nah, berarti B sama dengan A pangkat C. B-nya X ya. X sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. Nah, jadi jawabannya 16. Gitu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, diketahui A berada pada interval 0 sampai 1. Jadi A-nya itu semua bilangan yang ada di antara 0 sampai 1. Nah, jadi kalau misal ada soal seperti ini membandingkan gitu ya, nilai P-nya apakah P lebih besar dari Q, P lebih kecil dari Q, atau P sama dengan Q gitu. Nah, jadi kita coba kerjakan. 1 min log A3 kuadrat. Nah, jadi kalau nulis seperti ini tuh, eh, dia itu gini ya bentuknya ya, A log 3 gitu. A log 3. Jadi penulisannya seperti ini. Nah, jadi kita tentukan dulu nih, kira-kira A-nya basisnya berapa ya enaknya gitu ya. Kalau logaritma itu kan tidak jauh-jauh, nanti angkanya yang sama gitu ya. Jadi 3. Kalau A-nya 3, 3 itu apakah berada pada interval 0 sampai 1? Tidak ya kan? 3 itu tidak berada pada interval 0 sampai 1. Berarti 0 sampai 1 itu kan bentuk pecahan ya kan? Seperti setengah, seperlima, sepertiga. Nah, jadi A-nya itu 1/3 ya kan? A-nya 1/3. Nah, jadi kalau A-nya sama dengan 1/3, nah ini kan pecahan ya. Kita ubah terlebih dahulu. Jadi 1/3 itu jadi 3 pangkat min 1. Itu. Nah, jadi A-nya dapat ya kan? A-nya dapat 3 pangkat min 1 log 3. Nah, seperti ini. Kalau kita perhatikan, 3 ini kan 3 pangkat 1. Jadi 1 maju per pangkat yang di atas min 1 dikali 3 log 3. Nah, 3 log 3 itu 1 ya. 1 dibagi min 1 itu min 1. Min 1 kali 1 min 1. Jadi, Q-nya ini min 1. Q-nya ini min 1. Nah, kalau yang P, 1 dikurangi A log 3 berapa tadi A log 3? A log 3-nya min 1 ya, berarti min 1 kuadrat per 2 ditambah A log 3-nya min 1. Min 1. Oke, kita lanjutkan. Min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat. Itu min 1 kali min 1, 1. 1 dikurangi 1 itu 0 ya. 0 per 2 dikurangi 1 itu 1. 0 dibagi 1 itu sama dengan 0. Jadi P-nya ini 0. P-nya 0, Q-nya min 1, berarti hubungannya P lebih besar dari Q. Karena angka 0 itu lebih besar dari negatif 1. Nah, jadi jawabannya itu ya.
Oke, itu dia penjelasan dari aku mengenai materi logaritma. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Goodbye.